Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada Anda semua. Sebenarnya pada minggu ini kita harusnya berada di ruangan dan mengikuti kelas tatap muka, tapi karena ada agenda lain, yaitu kami para dosen mengikuti agenda lain yaitu pertemuan wisuda, maka akan saya buatkan penjelasan berupa video. Jadi silahkan ditonton supaya dipahami tentang bab fraud atau kecurangan ya. Jadi dalam etika bisnis ada yang namanya fraud atau kecurangan. Oke. Nah, kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai dalam perusahaan bisa melakukan kecurangan. Nah, siapapun perusahaan bisa melakukan kecurangan. Nah, perusahaan bisa melakukan kecurangan dan karyawan juga bisa melakukan kecurangan. Perusahaan bisa melakukan kecurangan kepada perusahaan lain, ya. Karyawan bisa juga melakukan kecurangan kepada karyawan lain atau kepada perusahaan. Ya, nanti akan kita masuk kepada contohnya satu persatu. Jadi ini bab yang dinamakan berfraud atau kecurangan. Nah, ada bentuk pelanggaran etika yang paling keras terhadap etika, kontrak, dan regulasi adalah kecurangan atau fraud. Dalam kecurangan ada unsur niat jahat, kesengajaan, dan penipuan. Oke? Nah, oleh karena itu kecurangan akan selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Nah, ya, harap dipahami bahwa orang-orang yang melakukan fraud, nah, itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada niat jahat. Niat jahat ini disebut dengan bad intention. Nah, ada kecenderungan dia, punya niat ya. Yang kedua, kenapa mereka melakukan kecurangan? Yang kedua, karena ada sifat greedy. Sifat greedy. Tamak ya. Tamak ini berarti ibaratnya kalau dalam bahasa Minang itu cangok gitu kan. Nah, tamak. Nah, itu dia yang disebut dengan fraud. Oke. Siapa yang bisa melakukan fraud? Pertama, perusahaan bisa melakukan fraud terhadap perusahaan. Perusahaan bisa melakukan fraud terhadap karyawan. Oke. Bagaimana cara perusahaan melakukan fraud terhadap karyawan? Yang pertama, misalnya tidak membayar gaji karyawan. Oke, tidak membayar gaji karyawan. Yang kedua, tidak menerapkan undang-undang karena ada pelanggaran etika. Tidak menerapkan undang-undang tentang misalnya upah minimum. Gitu. Yang ketiga, misalnya tidak memberikan hak kepada karyawan, contohnya tidak memberikan cuti 12 hari gitu ya, atau gaji tidak dibayar atau lembur tidak dibayar ya. Nah, itu bisa digolongkan bahwa perusahaan dia melakukan fraud terhadap karyawan, dan perusahaan yang melakukan fraud terhadap karyawan maka itu boleh dituntut dan bisa diadili ya. Nah, dan perusahaan akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, oke. Nah, tadi perusahaan kepada karyawan. Perusahaan bisa melakukan kecurangan terhadap perusahaan lain. Ya. Misalnya melakukan penipuan, ya. Nah, sudah melakukan penipuan. Misalnya satu, ya, penipuan. Misalnya barang sudah dibayar kemudian belum diantar, ya. Kedua, jadi penipuan ini banyak. Misalnya dibeli barang namun tidak sesuai dengan yang tertulis di kwitansi. Misalnya dipesan misalnya 1 juta unit batu bata misalnya ya, yang datang cuma hanya sampai 950.000 unit gitu, dan yang lainnya dikorupsi ya. Kemudian perusahaan dia bisa melakukan kecurangan
andai dia misalnya memonopoli, ya, misalnya memonopoli. Memonopoli artinya mencoba menguasai suatu bentuk pasar, ya, suatu bentuk pasar, memonopoli itu sudah termasuk kecurangan. Baik monopoli, kemudian oligopoli. Oligopoli adalah bentuk pasar di mana dikuasai oleh beberapa. Nah, atau misalnya dia borong semuanya sehingga orang lain tidak menjual dengan harga mahal, ya, atau dalam bentuk misalnya kartel, ya. Nah, itu dia, ya. Ada pula, ya, contoh perusahaan yang membuat kecurangan terhadap perusahaan lain. Nah, contoh, silakan diingat dulu ada kasus ayam geprek. Nah, ada ayam geprek Bensu. Ayam geprek Bensu. Oke. Jadi ayam geprek Bensu ini sebenarnya yang pertama pemiliknya adalah, saya nggak ingat nama Bensu ini, anggaplah nama pemiliknya yaitu si Beni Sucipto. Ya, si Beni Sucipto ini membuat ayam geprek Bensu, tapi bintangnya si Ruben Onsu. Oke, si Ruben Onsu. Ya, si Ruben Onsu. Oke. Nah, yang terjadi, yang punya ayam geprek Bensu ini kan si Beni Sucipto dan laku. Rupanya Ruben Onsu ini membuat ayam tandingan namanya ayam geprek Bensu juga. Jadi tulisannya seperti ini. I am geprek Bensu. Oke. Nah, dia membuat klaim bahwa itu merupakan milik dia. Kemudian mereka cari perkara, gitu. Maksudnya itu dibikin logonya hampir mirip dengan yang punya yang pertama ini. Si Ruben Onsu ini membuat merek dan membuat logo hampir sama dengan ayam geprek ini. Akhirnya si Beni Sucipto ini, anggaplah namanya si Beni Sucipto ini, dia menuntut Ruben Onsu untuk tidak lagi mengoperasikan franchise atau lisensi itu. Ya, karena itu sudah termasuk pelanggaran hak cipta. Gitu. Ya, dan akhirnya ya usaha dari Ruben Onsu ini harus ditutup karena dia plagiat dari pelanggaran hak cipta dan hak paten karena sudah dipatenkan oleh sebelumnya yang punya ayam geprek Bensu ini. Nah, itulah bentuk fraud dari perusahaan kepada perusahaan lain. Ya, sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Oke, next. Ada karyawan. Ya, karyawan. Dia bisa juga melakukan fraud kepada karyawan, melakukan fraud kepada perusahaan. Ya, bagaimana cara karyawan melakukan fraud kepada perusahaan? Contoh, dia melakukan korupsi uang misalnya, ditilap uang. Kemudian dijualnya aset perusahaan tanpa persetujuan, aset perusahaan. Ya, dijualnya aset perusahaan. Oke, maka karyawan tersebut bisa dipidanakan. Ya, bisa dipidanakan. Oke, kita lanjut. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, menggolongkan kecurangan dalam 3 jenis, yaitu kecurangan pelaporan, fraudulent statement, buat laporan palsu, laporan keuangan palsu, gitu. Ya, laporan keuangan palsu. Pencurian aset, misappropriation of asset, pencurian aset dan korupsi. Ya, kecurangan pelaporan dibagi dua, itu kecurangan pelaporan dan kecurangan pelaporan non keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan dan kecurangan pelaporan non keuangan. Nah, yang tadi fraud. Jadi ada perbedaan antara fraud dengan hazard. Oke. Fraud dengan hazard. Ya. Ini namanya moral hazard. Oke. Secara umum dapat dikatakan moral hazard adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Walaupun moral hazard mungkin tidak didorong oleh keserakahan atau ketakutan,
Nah, tetapi tindakan yang mementingkan diri sendiri tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak elok. Oke. Umumnya, moral hazard dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam kontrak atau regulasi. Tindakan moral hazard sulit dibuktikan atau barangkali tidak dikatakan sebagai pelanggaran hukum, tetapi secara etis tindakan itu tidak dilakukan oleh orang yang memiliki niat baik. Nah, berbeda dengan fraud. Kalau fraud itu terang-terangan dia melanggar hukum. Nah, lalu bagaimana dengan moral hazard? Moral hazard ini dia tidak melanggar hukum, tapi perbuatan tersebut tergolong tidak baik. Gitu. Ya. Nah, kira-kira apa contohnya? Misalkan seorang karyawan melakukan moral hazard. Karyawan misalnya dia masuk, cuman kerjanya hanya main handphone dan bermalas-malasan. Nah, main handphone dan bermalas-malasan. Oke, apakah dia dihukum? Tidak. Misalkan dia sudah masuknya, anggaplah dia sudah masuk pada tepat waktu, kemudian dan pulang tepat waktu, namun dia bekerja hanya bermalas-malasan. Itu sudah termasuk moral hazard. Dia tidak bisa dihukum gitu. Ya, kalau pekerjaan selesai. Nah, tapi sebenarnya kan dia bisa mengerjakan hal-hal yang lain kan yang bermanfaat bagi perusahaan. Oke. Selanjutnya, saya contohkan bagaimana moral hazard sebuah perusahaan melakukan moral hazard kepada perusahaan lain. Ingat dulu ada skincare mereknya, sekarang masih ada mereknya MS Glow. Ya, MS Glow ini yang punya kan Juragan 99 kan, Juragan 99 kalau nggak salah. MS Glow. Kemudian ada produk tandingan namanya si Putra Siregar. Nah, Putra Siregar ini yang punya PS Store kan? Punya PS Store, dibikinnya mereknya namanya PS Glow. PS Glow. Konsumen susah membedakan yang namanya MS Glow dan PS Glow. Dan kebetulan si MS Glow ini mereknya, brandnya waktu itu belum didaftarkan. Tapi si PS Glow ini cepat mendaftarkan. Cepat dia mendaftarkan. Ya. Nah, secara hukum PS Glow ini tidak salah. Tidak salah dia secara hukum. Namun ya, MS Glow ini karena dia belum mendaftarkan. Kemudian netizen tahu kalau MS Glow lebih duluan hadir daripada PS Glow, diseranglah si Putra Siregar Glow ini. Diserang oleh netizen bahwa dia sudah mereknya hampir sama, kemudian cara kemasannya juga hampir sama, diserang oleh netizen. Akhirnya si PS Glow ini berhenti beroperasi. Dan ini adalah bukan bentuk yang dilakukan PS Glow, bukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran, namun ada moral hazard di sana. Ya, moral hazard ini tidak melanggar hukum, tapi hanya bentuk moral hazard. Jadi kalian harus paham, ada fraud berarti dia melawan hukum, tapi moral hazard tidak melawan hukum, tapi memanfaatkan celah yang ada. Ya, sulit dibuktikan dia melanggar hukum, tapi perbuatannya itu kurang baik, kurang etik, gitu ya. Oke, hulu dari kecurangan, fraud, dan moral hazard adalah etika, kontrak, atau regulasi. Berbeda dengan tindakan kecurangan. Moral hazard harus dilakukan dengan melawan hukum. Tidak harus dilakukan dengan melawan hukum. Moral hazard lebih bersifat mensiasati hukum demi kepentingan dan dapat merugikan orang lain. Oke, lanjut. Ada namanya skema Ponzi. Ya, skema Ponzi. Akhir-akhir ini marak permasalahan yang berkaitan investasi berskema Ponzi. Skema ini sesuai nama penemunya, Charles Ponzi tahun 1920. Ya. Di Indonesia sering disebut investasi bodong. Investasi bodong ini seperti ini. Ini ada orang disuruh join lagi. Ya, yang orang ini disuruh join lagi. Jadi duitnya itu diputar-putarkan gitu. Nah, ini disuruh join lagi di sini. Ya, ini disuruh join lagi. Jadi kita ibaratnya seperti MLM ya. Kalau MLM kan masih ada produknya. Tapi ini nggak ada produknya. Ini nggak ada produknya. Ini hanya uangnya yang diputar-putarkan gitu. Ya. Pertama, dia menarik dana dari masyarakat dan memisahkan uang tersebut dari kendali pemiliknya. Kedua, dana penginvestasiannya dikelola oleh pihak sponsor tanpa melibatkan investor.
Yang ketiga, menjanjikan imbalan yang tinggi, ya, di atas bunga normal dan risiko yang kecil. Yang keempat, pihak sponsor termasuk orang-orang yang kredibilitasnya di masyarakat. Yang kelima, informasi tentang skema investasi terlihat masuk akal dan dapat diterima oleh investor. Yang keenam, untuk membangun kredibilitas, pada awalnya pembayaran berjalan lancar. Pembayaran berjalan lancar. Selanjutnya menggunakan konsep piramid. Ini piramid ya. Itu seorang diharuskan mencari investor yang lain. Oke. Next. Korupsi, suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Nah, untuk korupsi udah tahu ya. Jadi sebenarnya korupsi itu kan bukan hanya uang, ya. Korupsi itu apa saja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, mengelompokkan tindakan yang dianggap korupsi adalah sebagai berikut. 1. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Yang kedua, memengaruhi putusan perkara. Lihat, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Jadi tidak hanya mengambil harta atau bertentangan dengan kewajiban, itu sudah termasuk dalam tindak korupsi. Yang kedua, memengaruhi putusan perkara. Yang ketiga, curang, penggelapan uang, pemalsuan buku-buku, penggelapan, penghancuran, dan perusakan dokumen. Yang ketujuh, menerima hadiah atau janji. Itu sudah termasuk pada tingkat korupsi, ya, masuk pada aktivitas korupsi. Oke. Nah, itulah ya penjelasan tentang fraud, ya. Jadi kalian ada tugas. Saya jelaskan di sini ya. Tugas. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 5 orang, ya. Carilah contoh fraud yang dilakukan perusahaan dan karyawan baik lokal maupun internasional, dan kemudian jadilah contoh fraud yang dilakukan perusahaan dan karyawan baik lokal. Kemudian contoh moral hazard. Nah, moral hazard yang dilakukan perusahaan dan karyawan baik lokal maupun internasional, dikirim ke sigitsanjaya@upyptk.ac.id paling lambat tanggal 7 November. Tanggal 7 November 2024, dibuat dalam format Word. MS Word. Oke.
ya. Buat dalam MS Word tanggal 7 November 2024 jam 23.59. Itu tugas untuk kalian ya. Oke. Itulah penjelasan untuk pertemuan yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.